Halo anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Senang sekali kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun masih secara tidak tatap muka. Baiklah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Nah, di materi berpikir komputasional ini tentunya ada tujuannya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung algoritma. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah yaitu mandiri dan juga bernalar kritis. Nah, ini merupakan pertemuan pertama di bab berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional atau computational thinking atau CT adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, kita akan sama-sama belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, cara penyelesaian persoalan ini bukan hanya dalam pembelajaran informatika saja, tapi dalam pembelajaran apapun kita harus bisa menyelesaikan itu dengan efektif dan efisien di dalam persoalan apapun. Berbicara mengenai efektif dan efisien, apa itu? Efektif secara sederhananya itu tepat atau sesuai, yang artinya tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Sedangkan efisien adalah sesuatu yang ada efeknya atau akibat atau pengaruhnya atau kesannya. Secara sederhananya itu ada hasil yang didapatkan dari kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan. Sebagai contoh sederhana, ada seorang ibu yang ingin membuat 5 buah kue dan juga dibandingkan dengan satu perusahaan kue yang akan otomatis membuat banyak kue. Nah, peralatannya jika kita bandingkan menggunakan peralatan yang ada di rumah dan juga menggunakan peralatan mesin pabrik. Jika seorang ibu yang hanya ingin membuat 5 buah kue ini, ia harus membuatnya dengan peralatan yang ada di rumah. Itu akan efektif dan efisien. Karena apa? Karena jumlah yang dibutuhkan hanya sedikit. Jadi peralatan yang diperlukan juga hanya sedikit. Justru jika melakukannya dengan peralatan mesin pabrik, membuat kue hanya 5 buah saja itu tidak efektif dan tidak efisien. Begitupun sebaliknya, perusahaan kue yang dalam satu kali produksi itu memproduksi banyak kue, jika menggunakan peralatan yang ada di rumah yang sering ibu-ibu gunakan, itu justru tidak akan efektif dan efisien. Nah, jika menggunakan peralatan mesin pabrik, barulah pembuatan kue di perusahaan kue tersebut akan berlangsung efektif dan efisien karena sesuai dengan standar ataupun prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bab ini kita akan belajar mengenai berbagai konsep yang terdapat dalam informatika, misalnya algoritma, representasi data, penjadwalan, dan lainnya, melalui soal-soal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Algoritma yaitu menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah yang terurut. Maksudnya yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk permasalahan yang sama. Nah, berpikir algoritma ini maksudnya itu memecahkan masalah selangkah demi selangkah, yang mana jika kita menyelesaikan masalah tersebut,
cara yang kita gunakan itu bisa digunakan lain waktu jika kita menemukan masalah yang sama, bisa juga digunakan oleh orang lain jika mereka menemukan masalah yang sama dengan kita, masalah yang pernah kita selesaikan. Contohnya misalkan, bagaimana langkah mencari file-file dokumen yang ada dalam sebuah komputer. Caranya itu satu, bisa dengan membuka semua folder yang ada di komputer, tapi itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, cara efektifnya itu kita cukup mengetikkan nama file yang ingin kita temukan itu di kolom search. Nah, ini adalah langkah paling efisien untuk menemukan file dokumen yang ada dalam sebuah komputer. Baiklah, itu saja materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih, salam sehat.